Presiden Prabowo Subianto muncul sebagai pemimpin G20 terpopuler dengan perolehan peringkat persetujuan sebesar 80% per April 2025. Menurut survei terbaru oleh Reuters dan Political Pulse, Prabowo memimpin peringkat global mengungguli Perdana Menteri India Narendra Modi yang memperoleh 75%. Di posisi ketiga adalah Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum dengan 66%. Diikuti oleh Javier Milei dari Argentina dengan 65%. Sementara itu, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah kembali menjabat memperoleh peringkat persetujuan sebesar 52%. Anthony Albanese dari Australia memperoleh 46%. Giorgia Meloni dari Italia memperoleh 42%. Dan Olaf Scholz dari Jerman memperoleh 35%. Di posisi terbawah adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 33% dan Emmanuel Macron dari Prancis 30%. Data ini menggarisbawahi awal yang kuat bagi Prabowo dalam jabatannya dan mencerminkan kepercayaan banyak warga Indonesia dan pengamat terhadap kepemimpinannya di panggung dunia. Tim TV One mengabarkan. Ya, paling tinggi di antara pemimpin G20, paling populer. Akhirnya ada juga ya yang kita menangkan selain badminton di ajang internasional. Kita tadinya ngarepin sepak bola, karena yang dikalahin ini negara-negara yang punya tim sepak bolanya yang bagus-bagus. Macron, Prancis ya kan, itu bagus-bagus salah satunya. Tapi kita bisa menang paling populer. Begitu, jadi kalau nanti nggak tembus Piala Dunia, ada yang bisa kita banggain paling nggak, kan gitu, Prabowo Subianto. Tapi dampaknya apa? Kita akan bahas dengan narasumber kita, sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi Bang Hensa. Bang Hensa, selamat pagi. Ikut trending loh. Kemudian nanti juga kita akan terhubung melalui Zoom dengan Bang Dev Laksono, politisi Partai Golkar. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Dev. Selamat pagi, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kita tanya Bang Dev ya. Boleh. Gimana nih Partai Golkar memaknai pencapaian approval rating tertinggi dari Presiden Prabowo Subianto ini, Bang Dev? Ya ini approval rating ini kan nggak bisa dibuat-buat ya. Jadi apalagi kita bicara secara global, kita membandingkan dan juga melihat pandangan masyarakat ya, animo masyarakat yang begitu tinggi terhadap di awal-awal masa pemerintahan ini. Tentu ini harus dibarengi juga dan juga ditambah dengan kerja-kerja yang positif, dan itu yang beliau telah lakukan di berbagai macam bidang, baik apakah itu di bidang pendidikan, di bidang industri, di bidang pangan, di bidang pertahanan, dan juga bagaimana kelubesan dan kesigapan Presiden kita untuk menjalin komunikasi dengan para kepala-kepala negara dunia lainnya, untuk terus juga kita menyuarakan hal-hal global ya, seperti konflik di Gaza, lalu juga konflik di Rusia, Ukraine. Terus bagaimana dengan sikapnya Presiden menyikapi hal tersebut, dan juga bagaimana komunikasi dan dekatnya beliau, sensitifnya kupingnya terhadap pergerakan yang ada di masyarakat, isu-isu yang ada di masyarakat, dengan cepat merespons isu-isu tersebut. Inilah yang di compounded sehingga menjadi tingkat kepercayaan yang begitu tinggi dibanding dengan kepala-kepala negara dari G20 lainnya. Dan ya ini menunjukkan bagaimana beliau itu bisa menempatkan posisi beliau, memanfaatkan semua yang kita miliki untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu. Baik Bang Dev, kalau dari partai koalisi sendiri, ini Golkar akan memaknainya dengan terpilihnya Prabowo sebagai presiden dengan tingkat kepuasan publik tertinggi. Ini dampaknya akan seperti apa dengan politik tanah air? Ya, tentunya dengan program Astacita beliau, terus juga dengan target-target pemerintahan beliau, ini semua saling berkaitan, sehingga dengan tingginya ke tingkat
ketika dan kesetujuannya masyarakat terhadap beliau, approval ratingnya dan kepuasan masyarakat terhadap beliau, sehingga bisa mempercepat beliau untuk mengambil kebijakan yang berdampak langsung kepada kebutuhan masyarakat. Karena ada banyak program-program yang beliau ingin targetkan untuk segera rampung ya, seperti makan bergizi gratis yang terus berjalan dengan baik. Ya, walaupun ada kekurangan sana sini, namanya juga program baru kan butuh penyesuaian dan juga butuh penyempurnaan. Terus juga program-program PSN yang terus berjalan. Terus bagaimana beliau itu memanfaatkan semua elemen yang beliau miliki, struktural pemerintahan dan juga jaringan politik baik pun domestik ataupun juga global, sehingga target-target utamanya itu dapat tercapai. Iya, Bang Dev, memang membanggakan ya kalau secara internasional approval ratingnya paling tinggi. Tapi bagaimana menerjemahkan approval rating tinggi di internasional ini bisa dijadikan program-program yang tetap membumi begitu, menerjemahkannya dengan program-program yang menyentuh rakyat begitu, Bang Dev. Kira-kira program apa nih yang paling berpengaruh? Ya gini, yang pasti itu investasi ya, dengan figur dan kewibawaannya beliau itu diakui oleh seluruh dunia, sehingga memboost kepercayaan dunia global kepada Indonesia. Nah ini bisa meluaskan komunikasi sehingga memudahkan dan juga meyakinkan baik para investor asing ataupun negara ataupun swasta untuk terus masuk ke Indonesia untuk melakukan investasi. Ya, walaupun kemarin kita dengar ada satu kendala, katanya sebuah perusahaan asing batal. Nah, tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata bukannya mereka batal, tapi mereka dibatalkan karena lamban, tidak menunjukkan keseriusan. Nah, justru sudah ada penggantinya yang akan diumumkan dan juga sudah berproses, dan ini menunjukkan bahwa kita harus bisa dan mampu mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga tercapai output yang diinginkan. Baik, saya mau ke Bang Hensa sekarang. Bang, langsung saya tanggapannya. Prabowo sebagai presiden di G20 dengan kepuasan tertinggi, apakah ini juga akan menjadi satu bumerang, bisa dapat menjadi suatu bumerang bagi Presiden Prabowo sendiri? Ini kan sebetulnya survei lokal, survei di level nasional yang kemudian dibandingkan dengan level nasional di negara lain. Ya. Kemudian di-compare di G20 itu ada di mana. Sama lembaga survei Kedai Kopi juga approval rating Pak Prabowo mencapai tinggi juga, bahkan optimismenya juga 81%. Ya. Jadi artinya memang satu, rakyat Indonesia memahami bahwa di pundak Prabowo lah kita akan berlayar mengarungi kehidupan sampai 2029 nanti. Itu terlalu romantis deh kayaknya Bang Hensa. Saya curiga minggu depan gabung nih kayaknya. Masih mau kan kalau diundang ke sini kan? Iya. Nggak tahu, maksud saya adalah ya memang kondisinya seperti ini. Jadi waktu FGD-nya lembaga survei Kedai Kopi juga ditanya kenapa kok optimis sekali dengan Pak Prabowo gitu. Rata-rata menjawab ya we don't have any choice kan. Kita nggak punya pilihan lain, kita sudah pilih Pak Prabowo. Dan kita percayakan negara ini ke Pak Prabowo sampai 2029, maka yang ada adalah optimismenya harus dijaga dan diletakkan di punggung atau di pundaknya Pak Prabowo. Dan sampai hari ini menurut saya Pak Prabowo menjalankan program dengan cukup baik ya, di antara ketidakpunyaan uang ya, yang masih terus dicari, tapi Pak Prabowo terus mengeluarkan program-program yang dia janjikan. Memang ada beberapa program-program yang menarik tuh, yang misalnya Danantara, kemudian Koperasi Merah Putih yang membutuhkan dana tidak sedikit, itu Koperasi Merah Putih bahkan sampai 400 triliun. Tapi harapan yang dibuat oleh Pak Prabowo bila program ini berjalan dengan baik, itu nampaknya disukai oleh publik, termasuk juga makan bergizi gratis dan lain-lain. Hanya memang kan kemudian bagaimana nanti diterjemahkan oleh Pak Prabowo ya. Tadi sih saya lihat di cuplikannya happy juga saya, karena kelihatan Pak Prabowo sehat sekali. Jalannya juga cepet tuh ya. Jadi ini memberikan sinyal positif tentunya ke rakyat Indonesia bahwa saat ini beliau kesehatannya baik, sehingga
diharapkan juga bisa mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tapi memang harapan masyarakat itu, kalau saya banyak berbincang ya dengan saudara-saudara kita yang hidup di jalan itu, ekonomi memang masih menjadi hal yang mereka dambakan untuk diperbaiki. Karena harga-harga bahan pokok juga sudah mulai naik, kemudian harga-harga seputaran bahan baku mereka berjualan juga sudah mulai naik. Jadi harapan ini ada, optimisme ini ada. Cuma menurut saya jangan terlena, karena memang ada catatan penting bahwa rakyat Indonesia menyadari bahwa tidak punya pilihan lain, sehingga kita bisa menyerahkan harapan kita kepada Pak Prabowo. Jadi sebetulnya rakyat juga sadar nggak ada matahari kembar tuh, gitu ya. Jadi diletakkannya ke Pak Prabowo aja. Yang satu udah tutup. Nah gini Bang Hensa, tadi kan Bang Hensa bilang masyarakat tuh masih punya harapan ekonomi yang diperbaiki. Nah kalau kita bicara konkret nih dari approval rating ini, sebenarnya apa sih program yang bisa mendorong sampai approval ratingnya cukup tinggi nih? Kan kata indikatornya ini 100 hari kerja, janji kampanyenya banyak terpenuhi. Iya, nah itu sudah dijawab tuh ya. Jadi yang paling sering didengungkan oleh Pak Prabowo pada saat kampanye kan makan bergizi gratis. Itu dijalankan dengan baik. Kemudian ada cek kesehatan gratis juga dimulai juga gitu. Kemudian ada sekolah rakyat yang sedang sekarang dimulai, ada koperasi merah putih. Jadi masyarakat melihat memang Pak Prabowo berusaha untuk memenuhi itu. Walaupun misalnya Danantara sampai hari ini trust publik itu atau trust pasar masih turun naik tuh. Sehingga sahamnya sempat turun naik juga gitu ya. Sementara harga kurs dolar terhadap rupiah juga turun naik gitu. Bahkan kita sempat lemah sampai 17.200, 17.300-an. Harga emas juga sempat menembus 2 juta per gram. Jadi artinya memang dengan kondisi yang tough seperti sekarang, memang masyarakat, rakyat kemudian meletakkan harapan kepada Pak Prabowo, tolong diperbaiki ini, gitu ya. Apakah kemudian harapan ini tetap terus akan terjaga tinggi, ini tergantung bagaimana pemerintahan nanti ke depannya bisa merespon atau tidak. Saat ini rakyat memberikan waktu memang, bahkan Danantara pasar katanya memberikan waktu 6 bulan. Nah ini kita tunggu setelah dari Februari plus 6 bulan itu hasilnya bagaimana, sama lah. Ini kita juga menunggu minimal nanti setelah Juni ya, pada saat kita harus melunasi beban hutang 800 triliun, apakah kemudian ekonomi membaik atau tidak gitu. Kalau kita berbicara ekonomi juga salah satu yang ingin saya tanyakan dan juga penasaran Bang Hensa ya, artinya apakah masyarakat ini hanya menggarisbawahi sektor ekonomi yang masih menjadi PR di era Pak Presiden Prabowo Subianto? Karena kalau kita lihat investasi juga sejauh ini masih naik turun performanya begitu Bang Hensa. Tapi belum naik. Kita akan bahas selanjutnya ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami pemirsa. Baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita ke Bang Hensa. Bang Hensa, tadi mungkin melanjutkan pertanyaan Philip nih. Tadi nanya apa Philip? Ini kan kalau kita lihat bagaimana kemudian approval dari publik ini kan begitu tinggi kepada Prabowo Subianto. Apakah ini merupakan efek dari pertemuan dengan Ibu Mega? Salah satunya mungkin demikian ya. Tapi kita lihat ada 2 occasion yang rakyat mengagumi langkah Pak Prabowo. Yang pertama adalah pertemuan dengan para pemret, kemudian yang kedua pada saat dia menghadiri sarasehan ekonomi. Nah di situ Pak Prabowo melakukan 2 hal yang jarang sekali dilakukan oleh pemimpin negeri ini. Yang pertama dia mengakui kesalahan dan kekurangan. Jadi ya ini memang komunikasi saya kurang nih, makanya saya coba perbaiki, termasuk dengan para pelaku pasar. Kemudian yang kedua dia pasang badan. Kalau ada menteri-menteri saya yang salah itu salah saya. Saya emang pengennya kerja-kerja di awal. Nah itu buat rakyat Indonesia sangat baik tuh. Angkat topi ya bisa angkat topi ya. Dan artinya memang Presiden Prabowo ini benar-benar bertanggung jawab dan bersiap scaling up untuk memperbaiki hal-hal yang memang harus diperbaiki. Termasuk misalnya reshuffle dan lain-lain lah. Tapi rekonsiliasi politik juga dilakukan. Pertemuan dengan Ibu Mega itu dianggap sebagai hal yang luar biasa dan kemudian menenangkan secara politik. Walaupun untuk partai-partai politik yang sudah berada di koalisi ini bikin deg-degan juga, makanya kemudian ada partai politik yang pagi-pagi sudah mencalonkan, bukan sudah mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden 2029. Ini kan mungkin karena Pak Prabowo itu kan sebetulnya nggak suka menteri-menteri yang gaduh ya. Kebetulan si partai ini menterinya tuh memang banyak yang gaduh tuh. Dari pagar laut lah, minyak kita lah dan lain-lain. Tapi itu yang terjadi. Dan balik lagi ke pertanyaan Philip tadi,
Jadi optimisme itu dilihat dari bagaimana Pak Prabowo kemudian mau memperbaiki kesalahan dan kemudian beberapa program-program yang dirasa memang baik. Program Koperasi Merah Putih yang 5 miliar per koperasi, ada 80.000 koperasi, itu kan sekitar 400-an triliun. Itu mungkin untuk masyarakat desa dan masyarakat di beberapa kelurahan di Indonesia itu mungkin dianggap sebagai sebuah hal yang bisa memperbaiki kesejahteraan mereka. Hanya memang nanti perlu dibuktikan ini jalan atau tidak nih program-programnya. Kalau secara konsep baik, kemudian dipuji oleh masyarakat sehingga tingkat optimismenya juga naik, approval ratingnya juga naik, tinggal nanti pembuktian bagaimana apakah program-program ini bisa diimplementasi dengan baik. Nah, pembuktiannya ini kan tidak hanya di dalam negeri ya, Bang Hensa ya. Artinya kan ini kan juga akan berpengaruh terhadap perkawanan internasional. Seperti apa dampaknya? Loh, kalau kita lihat kan memang Pak Prabowo tuh luar biasa ya, cukup dikenal dan cukup humble gitu di kalangan internasional. Banyak sekali menghadiri pertemuan-pertemuan internasional yang penting. Tapi internasional adalah satu hal gitu. Misalnya bagaimana cara menghadapi tarif Trump. Pak Prabowo kan bilang tuh di pidatonya, ya kami menghargai tapi kami tidak akan ngemis-ngemis, kita harus mandiri. Nah itu tuh dianggap sebagai sebuah hal optimis yang baik sekali. Dan kemudian di internal misalnya tadi malam tuh Hanura itu mengatakan mereka mendukung Pak Prabowo Subianto. Jadi artinya dukungan itu terus mengalir. Berarti bisa dipakai untuk bergen, untuk kemudian mempush begitu, artinya negara-negara internasional lain untuk mungkin berinvestasi ataupun mungkin dalam hal lain. Atau Semoga negosiasi bisa, dengan Donald Trump mungkin berpengaruh? Nah, kalau negosiasi dengan Donald Trump kan itu masih terus dilakukan. Hanya memang standing point-nya Pak Prabowo kan kita nggak akan minta-minta, gitu ya. Kita harus bisa sendiri. Maka pada saat investasi-investasi juga katanya pindah ke Vietnam, Pak Prabowo juga nggak gusar gitu. Nah, ini sebetulnya kan hal yang menarik ya. Rakyat Indonesia senang dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi kemudian impact ke ekonominya harusnya bisa segera diperbaiki gitu. Kalau misalnya ada salah satu produsen pabrik terbesar pindah ke Vietnam gitu investasinya. Nah di dalam negeri ini harus ada investasi yang kembali hadir gitu. Karena sebelum-sebelumnya kan memang banyak sekali PHK yang terjadi. Kemudian banyak banget yang nggak dapat THR dan lain-lain itu. Jadi menurut saya approval rating itu kan tentang rasa. Rakyat nih suka nih rasanya nih dengan presiden, kemudian menghormati itu rasa kita sebagai rakyat Indonesia. Tapi implementasi kenyataan di lapangan itu apapun perlu keuangan yang baik, perlu finansial yang baik, sehingga pada saat dipuji oleh internasional, pada saat optimisme tinggi itu harus bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya misalnya adalah bagaimana keuangan keluarga di Indonesia itu membaik. Jadi jangan cuma gertak sambel nanti ujung-ujungnya ya untuk dunia internasional gitu. Kita ke Bang Dev. Bang Dev, terkait dengan approval rating ini apakah kira-kira dampaknya bisa mengarah lebih ke perbaikan ekonomi begitu? Karena kalau kata Bang Hensa tadi, investasi dalam negeri pun saat ini belum ada peningkatan yang signifikan. Ya gini, approval rating ini kan menunjukkan kepercayaan masyarakat domestik kepada Pak Prabowo. Tadi yang Pak Hensat sudah sampaikan, ini kan hasil dari survei. Dan ya, ini menunjukkan bahwa masyarakat ini percaya akan kebijakan beliau. Nah itu kepercayaan ini harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan baik kondisi global dan kondisi domestik, dan yang memang benar-benar searah dengan kebijakan ataupun target-target Presiden Prabowo ke depannya. Nah ya, hal ini harus berbarengan juga dengan dukungan-dukungan politik. Kenapa pentingnya dukungan politik ini? Agar memastikan kebijakan-kebijakannya itu tidak menjadi bahan serangan. Ya kadang-kadang kebijakan politik apapun itu ya, kebijakan politik atau kebijakan ekonomi di awal itu terlihat terkesan bahwa wah ini tidak pro rakyat, ini terlalu pro bisnis, ini tidak pro bisnis, ini terlalu pro kebijakan publik. Nah, tapi tidak dilihat secara holistik. Nah, inilah pentingnya dukungan politik yang sekarang Pak Prabowo menikmati, bahwa dukungan politik itu sangat kuat sehingga kebijakan-kebijakan beliau itu didukung dulu, dan setelah berjalan ya bila memang perlu ada koreksi, perbaikan, penyempurnaan, itu adalah hal yang biasa, itu hal yang lumrah. Itu kan ada pelaksanaan teknis ya kan. Nanti kan target utamanya itu bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bagaimana kita bisa meningkatkan produksi pangan kita,
bagaimana kita bisa terus memperbaiki sistem melakukan reformasi dalam sistem hukum di Indonesia sehingga memberikan kepastian akan kepada investor asing dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Ya, hal ini semua saling berkaitan dan itu yang telah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo bahwa beliau mengambil tindakan-tindakan yang drastis, tindakan yang berani untuk tercapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, kita kan memiliki sumber daya alam yang sangat besar, sangat luar biasa. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sumber daya alam ini harus dibarengi juga dengan peningkatan sumber daya manusia. Nah, peningkatan sumber daya manusia itu juga berkaitan juga dengan pertumbuhan ekonomi mikro, pertumbuhan ekonomi keluarga. Nah, ya hal ini semua saling berkaitan dan itu yang sudah dipaparkan dan yang sudah dijalankan oleh pemerintahan hari ini. Terus melakukan reformasi-reformasi di bidang pelayanan publik, di bidang keamanan, terus peningkatan infrastruktur. Ya, hal ini semua saling berkaitan lah. Baik, Bang Dev, kalau kita berbicara tingkat kepuasan, tentu kita juga bisa memaknainya mengenai peta politik dalam negeri ke depannya, khususnya 2029. Bagaimana Partai Golkar memaknai? Ya, Bang Dev. Baik, sepertinya kami ada terputus-putus Mbak, tadi pertanyaannya gimana? Oh, baik. Iya Bang Dev, kalau kita berbicara tingkat kepuasan ini kan tentu berkaitan dengan peta politik dalam negeri ke depannya, khususnya 2029. Bagaimana Partai Golkar melihat ini? Ya, 2029 kan masih cukup lama ya. Sekarang ini baru mau ke pertengahan 2025. Yang jelas kalau ditanya hari ini, sikap Partai Golkar itu adalah sebagai salah satu pilar utama dari pemerintahan hari ini. Kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki target untuk benar-benar menyelesaikan tugas-tugas kita, menuntaskan semua program-program pemerintahan dan juga terus bisa mendorong kenaikan dan juga pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara total. Sehingga kita bisa melaju di 2029 penuh dengan kepercayaan dan juga bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa keberhasilan pemerintahan hari ini itu juga adalah berkat daripada karya Partai Golkar. Baik, terima kasih Bang Dev untuk penjelasannya. Mungkin saya terakhir ke Bang Hensah bahwa saat ini publik Indonesia, masyarakat internasional juga memiliki harapan yang tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto. Apa kemudian langkah konkret yang harus dilakukan oleh Prabowo untuk menjaga kepercayaan ini, begitu? Ya, ini kan perjalanan ya. Jadi yang harus dilakukan Pak Prabowo sekarang itu adalah bagaimana implementasi yang benar-benar memuaskan gitu. Ya. Ini kan baru persepsi publik bahwa kita percaya, kita optimis gitu ya. Tapi bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Misalnya gejolak-gejolak di masyarakat yang terjadi dari sisi finansial, kemudian dari sisi kenyamanan bernegara. Kan ini mulai muncul nih katanya banyak ormas ini loh, ormas itu gitu ya, yang meresahkan. Itu kan juga harus segera diatasi itu oleh Presiden. Jadi maksud saya begini loh, Philips, ini kan hasil survei yang bagus. Ya. Tapi ini tentang persepsi, gitu ya. Bagaimana kehidupan nyatanya, nah ini harus segera dipenuhi oleh atau diwujudkan oleh Presiden gitu. Dan justru yang menariknya kan di dalam negeri juga, walaupun approval rating kepada Presiden ini cukup tinggi. Tapi wapresnya kan juga penuh tantangan gitu ya. Apa nih? Contohnya seperti? Ya itu kan ada beberapa yang katanya ingin evaluasi wapres segala macam. Jadi itu salah satu yang harus diselesaikan juga berarti ya oleh Prabowo. Jadi artinya masyarakat melihat dua hal yang berbeda. Padahal kan waktu dipilih satu paket gitu ya. Jadi menurut saya disegerakan saja. Ternyata paketnya terpisah pas dipilih satu paket. Ya itu mungkin pengertiannya ada yang miss ya di masyarakat. Tapi kalau menurut saya sih segera saya diperbaiki minimal tuh keuangan keluarga di Indonesia. Karena banyak sekali yang mengeluhkan itu. Ya dampaknya kan kemarin ketika mudik juga kita merasakan bagaimana menurun. Ya kosong sih ya. Kemarin di Solo dan di Jogja terasa katanya okupansi hotelnya 60-70%. Ya. Jadi artinya memang adalah challenge-nya di masyarakat tentang bagaimana keuangan keluarga ini. Jadi artinya secara politik mungkin Pak Prabowo berhasil meredam dan kemudian membuat nyaman baik itu quote and quote lawan politik maupun yang teman-teman politiknya, tapi di sisi lain juga rakyat perlu dibuktikan nih. Jadi
optimisme dan kemudian persepsi rakyat harus segera dibumikan oleh pemerintahan Pak Prabowo dengan memuaskan dalam hal yang sesungguhnya. Misalnya memang pendidikan lancar, kesehatan juga membaik, ekonomi keluarga tadi saya katakan berkali-kali itu membaik, dan yang paling penting memang trust publik dan trust pasar internasional juga ada di Indonesia sehingga investasi juga bisa datang ke Indonesia supaya kita juga lebih membaik. Baik, terima kasih Bang Hensa untuk penjelasannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bang Dev untuk waktunya pada pagi hari ini. Aura kasih foto di Menara Pisa. Cakep. Terima kasih Bang Dev dan Bang Hensa. Akhirnya. Ya kan? Itu boleh tuh yang apa? Kayaknya. Oke pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Masih akan kembali di segmen berikutnya. Ada apa nih Andi Kumala? Iya, baru aja lebaran rasanya sudah mau lebaran lagi. Kok lebaran lagi? Tapi bukan lebaran Idul Fitri, ini lebaran Betawi pemirsa di kawasan Monas Jakarta. Saat lagi informasinya untuk Anda.